Shalom saudara, selamat siang. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudaraku berada siang hari ini, kita mengucap syukur kasih Tuhan selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kabar saudaraku saat ini? Kita percaya bahwa kita semua selalu ada di dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas untuk hidup, masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita mau bersama-sama beristirahat sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan siang hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi berkat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami hidup hingga sampai saat ini Tuhan. Itu berarti kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami mau mengisi hari-hari kami mau mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, pimpin kami, tuntun langkah kami Bapa, supaya langkah kami, langkah kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan sesuai dengan kehendak firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau menolong kami, Tuhan menuntun dan memimpin kami, dan Tuhan mengurapi hamba ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kami juga mau belajar untuk melakukannya firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat siang saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudaraku berada siang hari ini. Sedang apapun saudara siang hari ini, mari kita mau sejenak datang kepada Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada siang hari ini. Saudaraku, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa saudara? Kesempatan untuk kita melayani Tuhan, kesempatan untuk kita berguna bagi orang lain, kesempatan untuk hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, dan tentunya satu hal, tujuan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, kita rindu bersama-sama untuk hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup pada siang hari ini saudaraku, mari gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita pakai hidup ini dengan sukanya hati kita, tetapi kita mau pakai kehidupan ini menurut keinginan Tuhan, menurut kehendak Tuhan, dan apa yang Tuhan sukai di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar bersama-sama saudaraku yang kekasih dalam firman Tuhan. Barang siapa yang menabur pasti akan menuai. Ketika seorang petani menabur benih, dia merindukan bahwa suatu saat dia pasti akan menuai apa yang dia tabur. Demikian juga kehidupan rohani kita saudara. Ketika kita menabur di dalam Tuhan, pasti kita akan menuai sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10 bunyi firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah
kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, saudaraku, di situ perikopnya di atas, saling membantulah kamu. Saudaraku, di dalam kehidupan ini kita membutuhkan pertolongan orang lain, ya saudaraku. Dan di dalam kehidupan ini ada satu hukum, yaitu tabur tuai. Apa yang kita tabur, tentu kita akan menuai juga. Kalau kita menabur yang tidak baik, suatu saat kita juga akan menuai yang tidak baik. Nah, firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita siang hari ini, Tuhan berkata, kalau kita menabur, biarlah kita menabur di dalam roh. Jangan kita menabur dalam daging, saudara. Jadi sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, perbuatan daging banyak ya saudara di dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Di situ juga dikatakan ayatnya yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan semuanya itu adalah perbuatan daging. Dan kalau kita menabur perbuatan daging, maka kita akan menuai kebinasaan, saudara. Ketika kita menabur dalam daging, kita menuai kebinasaan, ya saudaraku. Misalnya saudaraku yang kekasih, perbuatan daging yaitu mungkin diantaranya kedengkian, kita menabur kebencian, menabur kedengkian, saudara, kita akan menuai. Orang-orang mungkin juga nanti suatu saat akan membenci kita. Suatu saat orang akan mendengki terhadap kita, saudaraku. Contoh di dalam firman Tuhan adalah Yakub, saudara. Ketika Yakub waktu itu menipu ya ayahnya tentang hak kesulungan, dia menyamar sebagai kakaknya Esau. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah, saudara. Dia menipu ayahnya, dan akibatnya apa, saudaraku? Dia juga ditipu oleh mertuanya Laban. Dia juga ditipu oleh oleh anak-anaknya, saudara. Waktu itu bahwa anaknya Yusuf, dikatakan sama kakak-kakak Yusuf bahwa Yusuf itu mati dimakan oleh binatang buas, ya saudara. Padahal tidak. Di situ Yakub menemui kelipat gandaan apa yang dia tuai. Dia menipu ayahnya sekali, tetapi dia menuai, saudara. Menuai, ditipu oleh mertuanya Laban dan juga ditipu oleh anak-anaknya, saudara. Ada hukum tabur tuai. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari biarlah kita di dalam Tuhan, kita mau menabur apa yang baik, menabur yang dari roh. Di situ di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22, tetapi buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, saudara. Kita mau menabur hal itu semuanya, sehingga nanti suatu saat kita juga akan menuai dari apa yang kita tabur. Kita menabur kasih terhadap suami kita, kita menabur kasih terhadap anak-anak kita, kita menabur kasih terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan di kantor kita. Kita menabur kasih sekalipun bagi mereka yang membenci dan memusuhi kita, saudara. Tapi kita menabur saja, dan suatu saat kita akan juga menuai kasih dari orang-orang yang kita tabur, saudara. Saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan keluarga kita, ya, kita tabur damai sejahtera, kita akan menuai damai sejahtera. Tidak mungkin, saudaraku, seorang petani itu menabur padi, dia akan menuai jagung. Tidak, saudara. Dia menabur padi, dia juga akan menuai
padi, bukan menuai yang lain. Kita menanam mangga, kita tidak akan menuai jambu. Kita menanam mangga, kita juga akan menuai mangga, saudara. Apa yang kita tabur, kita juga akan menuainya di dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan tadi berkata, biarlah kita tabur di dalam roh, ya, kasih, sukacita, kita tabur sukacita, kita tabur damai sejahtera, kebaikan bagi sesama kita, saling berbagi, menolong. Tadi dikatakan di ayatnya yang ke-9 katakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita terus menabur saja, suatu saat pasti kita akan menuai. Saudaraku, kalau kita sebagai orang tua, kita menabur yang baik, nanti anak-anak cucu kita yang akan menuai, saudara. Tapi kalau kita sebagai orang tua, kita menabur yang tidak baik, menabur kemarahan, kebencian, permusuhan, nanti kasihan, saudara, anak-anak cucu kita. Anak-anak cucu kita akan menuai yang tidak baik, saudara. Tetapi ketika kita sebagai orang tua, kita menabur yang baik, kita menabur kasih, menabur kebaikan, menabur damai sejahtera, menabur kesabaran, saudara, maka anak-anak cucu kita akan menuai kasih, akan menuai kesabaran, kebaikan yang daripada Tuhan. Kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Terus jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus lakukan karena kita sedang menabur. Dan apa yang kita tabur itu tidak sia-sia, saudara. Tuhan yang akan menolong untuk menjaganya. Sehingga pada waktu menuai, kita akan menuai dengan sukacita. Amin, saudaraku yang kekasih. Apa yang saudara tabur saat ini? Apa yang kita tabur saat ini, saudaraku? Di tempat pekerjaan saudara, ketika saudara dalam bekerja, saudara menabur dengan bekerja yang sungguh-sungguh. Saudara bekerja dengan segenap hati. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Maka pada waktunya nanti, saudara akan menuai, saudara akan diangkat oleh Tuhan. Sebagai anak-anak, saudara menabur, rajin belajar, ya, meninggalkan waktu-waktu bermain atau waktu-waktu yang tidak berguna. Anak-anak gunakan dengan hal-hal yang berguna, tabur dengan hal-hal yang berguna, maka kalian akan menuai suatu sukacita, kalian boleh berhasil. Tetapi kalau anak-anak menabur dengan kemalasan, nanti anak-anak akan menuai kegagalan. Ketika kita juga sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, kita tabur doa kita untuk anak-anak kita. Kita tabur doa kita untuk saudara-saudara kita. Suatu saat kita akan menuai jawaban-jawaban Tuhan, itu luar biasa. Mungkin kita tidak tahu kapan waktunya kita akan menuai, saudara. Tetapi sesuai waktu Tuhan, pasti kita akan menuai. Kita tabur doa-doa kita akan menuai jawaban-jawaban doa. Ketika kita menabur kasih kita akan menuai kasih yang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, suatu hukum yang tidak bisa terelakkan di dalam hidup ini. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, dimanapun saudaraku berada, mari kita menabur yang baik. Menabur di dalam roh, menabur di dalam kasih Tuhan. Apa yang kita lakukan, ingat bahwa semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Untuk itu kita harus berhati-hati di dalam kehidupan ini. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Untuk itu gunakan kesempatan untuk berbuat baik.
Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan ayatnya yang ke-10, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Selagi masih ada kesempatan, mari kita mau berbuat baik kepada semua orang. Tuhan menempatkan kita dimanapun kita, di tempat pekerjaan kita, di rumah kita, atau dimanapun kita berada. Selagi masih diberi kesempatan, mari kita mau berbuat baik. Suatu saat nanti kita akan menuai dengan sukacita. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini menabur dengan air mata, ya, karena pergumulan hidup atau dengan pergumulan yang saudara saat ini sedang alami, yang menabur dengan air mata. Saudara akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara akan menuai dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara orang tua yang sedang menggumuli anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya sudah jauh dari Tuhan. Mungkin anak-anak sudah tinggalkan Tuhan. Mungkin anak-anak juga sudah jauh dari orang tuanya, tidak dekat lagi. Saudara mungkin menabur dengan doa dan air mata. Saudara akan menuai dengan sukacita. Amin, saudaraku. Tetap kuat di dalam Tuhan. Taburlah yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Taburlah menurut roh, taburlah dengan roh, maka kita akan menuai dengan sukacita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap menabur selagi masih ada kesempatan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah panggil kita, kalau kita sudah meninggal, kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa berbuat baik kepada semua orang. Tidak ada. Tetapi selagi waktu itu masih ada, bila saatnya nanti Tuhan memanggil kita, Tuhan dapati kita setia. Mari saudaraku, hidup ini adalah kesempatan seperti pujian tadi. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara bisa melayani Tuhan di keluarga saudara masing-masing, melayani suami, anak-anak. Saudara bekerja, saudara juga melayani. Dengan sungguh-sungguh saudara bekerja dimanapun saudaraku berada saat ini. Gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti kita sudah tak berdaya, hidup ini sudah menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, mari kita mau berdoa saat ini. Bila kita minta kemampuan yang dari Tuhan, minta kekuatan dari Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan untuk selalu kita menabur yang baik, menabur kebaikan, menabur kasih, menabur sukacita, menabur damai sejahtera dimanapun kita berada. Mari kita berdoa, saudaraku. Datang kepada Tuhan siang hari ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Apa yang saudara tabur, pasti suatu saat saudara akan menuainya. Ketika saudara menabur dengan air mata, saudara akan menuai dengan sukacita. Mungkin juga ada di antara saudara yang saat ini sedang ada dalam kelemahan. Saudara datang kepada Tuhan, menabur dalam doa-doa saudara. Saudara akan menuai jawaban-jawaban doa. Mungkin juga ada di antara saudara yang mungkin selama ini kita menabur di dalam kedagingan. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan yang memulihkan kita, Tuhan yang menjamah kehidupan kita. Selagi masih ada kesempatan, kita mau hidup berubah, kita mau bertobat, kembali datang kepada Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darahnya Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita mau datang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap
mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami menabur di dalam roh, untuk kami menabur selagi masih ada kesempatan, untuk kami menabur kebaikan, menabur sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami di dalam kami menabur, kuatkan kami dalam kami menantikan penuaian itu Tuhan. Kuatkan kami supaya kami tidak menjadi lemah, supaya kami bisa menikmati tuaian-tuaian itu ya Bapa. Ampuni kami Bapa, jika selama ini kami menabur dalam kedagingan kami. Ampuni kami jikalau selama ini kan kami menabur dengan perkataan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan. Mulai siang ini Bapa, tolong kami. Kami mau belajar ketetapan firman-Mu. Kami mau menuai yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua saudara-saudaraku siang hari ini dimanapun mereka berada. Engkau tahu situasi dan kondisi kami masing-masing. Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Tuhan yang akan memulihkan kami. Tuhan yang akan menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati semua aktivitas kami masing-masing. Kau berkati pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Engkau memberkati setiap langkah-langkah kami. Tuntun kami supaya kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.